Aku yakin orang Indonesia sebenarnya kalau misalnya ikut Dakar banyak yang bisa kompetitif. Sempat ketiduran bentar, 1 detik, 2 detik, terus melek lagi. Dibangunin tuh mas sama co-driver berarti? Enggak, co-driver nggak tahu malah. Mau lo sewa nih, ini mobilnya beneran dulu udah ikut Paris Dakar nih. Di kelas Iconic, Mas Eji peringkat? Pertama. Nah teman-teman, kalau biasanya kita di studionya Detikcom kita ngobrolin soal apa yang lagi rame kesehariannya di industri otomotif ya kan. Kalau sekarang beda nih, karena kita kedatangan orang Indonesia pertama yang finish dan juga punya medali dan harusnya podium di Dakar. Mas Julian Johan. Halo. Gimana Mas? Wah. Dan sejak kapan nih balik ke sini? Sudah lama ya? Udah seminggu nih. Udah seminggu balik ya? Indonesia. Kita agak telat nih. Dan saya juga bawa Pirelli juga nih Mas. Saya mau ikut Dakar. Amin. Tapi sebelum lebih jauh, lihat gelangnya dong. Apa? Ini Oh, Beda emang. Kalau biasa nonton konser begitu tuh. nggak dilepas ya. Nggak dilepas. Kita tunggu aja sampai kapan tuh. Nggak lihat. Kalau udah hitam-hitam ya udah tuh Mas. Udah nggak kuat ya. Mas, tapi ini teman saya mau ikut Dakar katanya. Gimana Iya, tuh? Mas. Gimana sih Mas syaratnya kalau kita punya duit nih Mas, ibarat kayak punya dapat warisan gitu Mas. Ya. Di angka 3 miliar gitu. Oke. Kira-kira saya Spesifik bisa banget ya. Bisa sih, bisa banget. Jadi di Dakar itu ternyata semua orang bisa ikutan ya asal ada uangnya. Di semua Dan kelas tuh Mas ya? asal ada keberaniannya juga ya Iya, gitu. iya. Semua kelas kecuali motor. Jadi kalau Oh. kita ikut yang motor itu kita persyaratannya sudah pernah mengikuti kejuaraan rally cross country, rally raid ya seperti Dakar ini, tapi di regional masing-masing. Oh. Baru setelah itu dia bisa ikutan kelas motor di Dakar. Tapi kalau kelas mobil atau yang lain itu kita ya asal dananya ada, Iya, ya iya. kita bisa ikutan sih. Perlu itu nggak sih Mas DJ? Kartu izin start gitu kalau di motor kan harus. Perlu. Itu juga. Jadi yang terkait dengan license-nya untuk kita bisa ikutan rally-nya itu juga butuh. Ya sisanya sih seperti biasa, mesti kita mau ikutan event gitu ya, dari misalnya bayar pendaftaran, Iya, iya, iya. sisanya ya kayak akomodasi, transportasi dan lain-lain. Tapi nggak sesederhana itu juga sebenarnya Mas ya. Iya sih, bener sih. Soalnya kayaknya kita perlu setidaknya ya, kalau lihat dari kemarin perjalanan Mas JJ, setidaknya butuh ada co-driver, ya kan? Ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk orang kaya banget sendirian, berangkat registrasi kayak maraton gitu, nggak mungkin gitu juga kan Mas? Bener. Setidaknya kita bangun tim dulu ya Mas ya? Atau Ya. kemarin gimana sih Mas JJ perjalanan bangun tim ini Mas? Jadi biasanya itu kita kalau misalnya mau ikut balap ya normalnya oke, kita punya mobil balapnya, terus kita nge-setup timnya, siapa yang akan jadi tim servisnya atau bengkelnya gitu ya. Itu wajib ada tuh Mas ya? Wajib ada, pasti. Didaftarin Siapa juga berarti yang dia ya? Kayak misalnya mau jadi manajernya gitu, semua terdaftar pasti. Jadi di Dakar itu dengan kondisi yang balapnya lama 2 minggu, Iya. terus juga biayanya besar buat akomodasi, logistik semuanya juga tidak simpel gitu ya. Jadi ternyata banyak pihak yang menyewakan mobil atau misalnya motor gitu berikut dengan mekaniknya, Oh, dengan gitu. timnya. Jadi satu paket. Jadi Iya. misalnya nih, ada orang pengen ikut. Dia tinggal bayar aja untuk satu paket lengkapnya itu. Dia tinggal nanti ya bawa badan diri aja, aja. bawa badan sama bawa helm, bawa pakaiannya. Bahkan sebenarnya Simpel aparel itu pun bisa dibeli di lokasi Mas sih. Kalau Nah, emang bisa dia juga mau sih, ya, bisa mau juga. setelan DJ bawa dari Indonesia. Bawa dari Indonesia. Wah, Bawa dari gimana Indonesia. logistiknya nih, Mas? karena kan penuh itu logo-logonya. Di sana susah nyablonnya kali Mas. Iya sih, yang terkait juga dengan bawaannya tuh pas ke sana juga akhirnya overweight juga pas di pesawat. Soalnya biasanya yang namanya balap tuh normalnya 2 hari, 3 hari. Iya, iya. Ini balap 14 hari. Jadi persyaratan dari Iya juga panitianya kayak untuk helm, untuk baju balap, apanya tuh lebih banyak. Oh gitu. Iya. Tapi itu ada requirement minimal gitu Mas. Misalnya helm 2, baju minimal 3 gitu ada Mas ya? Sebenarnya itu lebih kemarin itu dari bengkel tempat saya nyewa mobilnya. Oke. Jadi mereka bilang kalau bisa ini jangan satu, kalau bisa ini jangan cuma sepasang, karena balapnya lama kan. Nggak 2 sempet minggu. laundry Mas ya? Walaupun pas saya sampai sana, saya ngeliat ternyata satu hal yang unik,
tim itu banyak yang mereka masing-masing bawa mesin cuci. Oh iya mas. Iya. Jadi akhirnya kayak saya juga sempat bisa nge-laundry. Numpang. Soalnya di truk support tim saya itu ada mesin cucinya. Oh gitu. Iya. Itu jalur airnya gimana tuh? Jadi ya mungkin mereka ada akses kali ya ke Turun. air yang ada dari panitia. Iya. Karena memang di lokasi yang jadi pedoknya itu, dibilangnya bivouac, itu kan ada kamar mandi umum, ada tenda untuk makannya, kantin gitu. Bahkan kayak musola pun juga ada, Iya. lengkap. Itu tuh bivouacnya pindah-pindah terus nggak sih mas? Betul. Pindah-pindah terus ya? Pindah-pindah terus. Jadi Dakar itu selama 2 minggu dia pindah-pindah daerah. Pindah-pindah daerah. Jadi begitu kita pindah ke kota berikutnya, itu udah ada bivouacnya lagi Yang untuk baru di ya? daerah itu. Dengan fasilitas yang sama. Wow. Banyak banget ceritanya mas ya. Banyak sih. Kalau ini mas, apa namanya kan Dakar ini berapa ribu kilo nih mas? Saya pengen tahu gimana pengalaman Mas JJ ketika di gurun pasir itu. Saya aja ketika mudik tuh kadang ngalamin ngantuk kayak gitu loh mas. Itu ada nggak sih mas di saat Mas JJ nyetir ada di titik jenuh, kelelahan banget, atau pengen balik ke Indonesia gitu? Itu ada semua sih tuh. Jadi kita tuh balapnya tuh total 8.000 km. Tapi kan nggak sehari jadi kan mas, itu sequence kan? Selama 2 minggu Selama itu. 2 minggu ya. 8.000 km itu ada tuh yang namanya kita di mobil tuh benar-benar ngantuk. Bahkan saya sempat microslip, sempat ketiduran bentar, 1 detik 2 detik terus melek lagi. Dibangunin tuh mas sama co-driver berarti? Enggak, co-driver nggak tahu malah. Jadi kalau kita ketemu trek yang lurus terus kita ngeliat kanan kiri tuh sama aja, nggak ada yang beda. Rasanya tuh jenuh gitu. Iya. Apalagi lurusnya tuh berpuluh-puluh kilometer. Anta beranta ya mas ya? Anta Beranta, di daerah Anta Beranta. Jadi sempet saya 2-3 kali itu merem bentar gitu. Tapi kalau jalurnya lagi seru lagi gitu sih melek terus. Tapi Iya, begitu udah yang monoton cuma lurus aja. Kebayang nggak sih kayak misalnya kita di tol Cipali gitu Cipali, ya, iya. Nah, lagi kosong, lurusan, nggak ada lawan. Itu kan suka. Cipali masih enak ya, ada marka, kadang-kadang ada lampu. Iya. Maksudnya masih kelihatan suasananya lah. Iya. Lampu-lampu kampung itu masih Iya sih. kelihatan kan. Iya. Tulisan Kalau ini mah truknya. tengah-tengah gurun gitu ya Mas ya. Iya, kayak gitu. Jadi ngantuknya tuh ada banget, sama jenuhnya juga ada banget. Jadi kayaknya setelah 6-7 hari itu mulai tuh ada perasaan ini kapan finishnya ya? Capek banget ya Hari pertama masih semangat ya Mas. Hari pertama masih semangat. Oh, euforianya masih ini banget. Udah hari keberapa? Wah, udah banyak kegiatan sehari-harinya, ritual hariannya yang udah langsung dilewatin. Kayak misalnya mandi pagi itu udah nggak Di skip mas ya? di skip udah. Kurang lebih berarti setiap stage-nya itu kurang lebih sama Mas kilometernya atau beda-beda? Beda-beda. Jadi untuk rata-ratanya itu mungkin sekitaran 400 kilometeran. Sekali ngegas tuh Mas. Gas-nya, iya. 400 kilo itu berarti Jakarta Semarang kurang lebih ya. Mungkin ya, Semarang tuh kurang 456 itunya rest areanya ya. Cuma dengan versi kita kan nggak jalan tol tuh. Iya sih. Lewat gurun batu, gurun pasir, segala macem. Mas, Jadi itu 400 berarti kilometer lama sih. Dari start nggak berhenti sama sekali Mas? Atau ada Jadi, momen berhentinya? Ada berhentinya, ada nanti pos kontrolnya di Oh, dalam SS itu. gitu. Jadi pos kontrolnya itu gunanya misalnya nih kita kebetulan mau melintas jalan raya tuh. Jadi ada pos kontrol dan di saat itu waktunya tuh di stop dulu. Di stop dulu untuk kita perlahan nyebrangin jalan raya, pindah ke seberangnya. Nanti terus setelah itu pos kontrol yang selanjutnya kita mulai dilanjutin lagi waktunya. Dan itu adalah satu-satunya momen untuk kita bisa Bernapas ambil ya? napas. Iya, iya. Entah kita mau makan cemilan atau kita mungkin mau kencing dulu juga bisa. Karena kita ada jeda untuk bisa berhentinya dulu 10 menit. Itu total satu stage berapa jam Mas? Biasanya itu jadi ritual harian ya. Jam 4 subuh tuh kita udah jalan dari pedok.
menuju ke start SS-nya. Oh, startnya itu nggak di dekat pedok, Mas? Enggak, jadi terkadang masih bisa 100 km apa 200 km lagi gitu jalan. Tidurnya di Jakarta, startnya di Bandung itu, Mas. Iya. Jadi ibaratnya nih tendanya nih ada di daerah BSD gitu ya, tendanya pedok ya. Tapi buat mulai startnya lagi adanya wah udah Cirebon kali ya. Garut misalnya atau ke arah Bandung gitu. Bisa sejauh itu. Nah, jadi biasanya kita jam 4 subuh itu kita udah jalan dari pedok, kita jalan misalnya 200 km. Setelah itu kita sampai di tempat start, baru kita mulai rallynya kan, mulai balapnya. Itu biasanya sekitar jam 7 kita mulai balap. Jam 7 itu rata-rata dalam seharian itu kita bisa finishnya paling cepet tuh jam setengah 3 apa jam 3 sore. Wow, sepanjang itu berarti mindsetnya udah mindset balap terus tuh, Mas? Iya. Jadi sekitar 8 jam ya Mas? Iya, kurang lebih ya, 8 jaman ya. Kurang lebih. Dan istirahatnya hanya di jeda yang 10 menit itu aja. Itu mungkin pos yang kita bisa istirahat dulu tuh ada 3-4 kali lah. Tapi jedanya sama-sama cuma 10 Sebentar-sebentar menit. doang ya? Sebenarnya kalau safety driving agak kurang sih. Biasanya kita kan kalau mudik kan 2 jam. Ini istirahat 10 menit. Itu istirahat 10 menit buat kita kencing aja tuh juga udah hitungannya Mepet harus ya? agak buru-buru. Belum buka wearpack ya? Iya. jadi biasanya bahkan helm tuh belum tentu dibuka. Kalau misalnya kita emang lebih waktunya lebih terbatas lagi, helm tetap pakai ya, kencing aja udah. Gitu. Crosslighting ada yang bawah jadi nggak perlu buka wearpack. Oh iya, kirain perlu buka wearpack. Nggak perlu dibuka setengah gitu. Yang PR sih kalau buang air besar ya, PR ya. Nah, itu dia benar. Itu juga banyak orang tanyain kalau mau setoran gimana nih, gitu kan. Kalau pas lagi di pedoknya, kita ke WC umumnya aja. Oh iya, Aman itu. aman. Tapi kalau pas lagi di lapangan, kita paling ya gali pasir. Bener ternyata gali pasir. Cuma ternyata setelah saya coba jalanin, rasa mau BAB-nya tuh ternyata nggak ada gitu. Nggak ada ya. Hilang Mas, kalah sama adrenalin kali ya? Mungkin karena adrenalin, kedua karena kita tuh makannya tuh makan berat paling di malam. Oh iya. Siang tuh nggak makan. Jadi nggak ada yang mau dikeluarin ya? Iya. Ternyata kayak gitu. Kalau kencing tetap, cuma pas lagi balapnya juga karena keringat keluar, jadi nggak terlalu mau ini sih. Tapi itu berarti wearpack ada bladdernya, Mas? Atau ada air? Nggak ada. Paling cuma buat air buat kita minum aja. Sisanya ngisi di 10 menit itu berarti? Iya. Wow. Ngeri Jadi banget ada kantong airnya, ada 2 gitu. Ya kalau emang sampai habis, aus banget, masih ada backup yang dari botolan gitu sih. untuk Kopi airnya. bawa nggak, Mas? Kopi Mas taruh biasanya. Kopi biasanya pagi sih. Jadi Oh iya, bawa subuh kopi. itu subuh pas kita mau start ke kantinnya dulu tuh. Kalau sempat sarapan, telur atau apa. Kalau nggak sempet minimal ambil kopi lah. Iya, iya. Jadi biar nggak terlalu Taruh di cup holder tuh, Mas. Mobil ada cup holdernya nggak sih, Mas? Holder. Mas kalau istirahat saat rally Dakar tuh, maksudnya kan setelah finish nih, itu balik lagi kan ke pedok ya? Ya. Itu nyaman nggak sih Mas tidur? Nah. Nyenyak nggak gitu? Jadi saya kira saya bisa tidur cukup lama dengan Karena kan capek tidurnya ya, Mas, lebih ya? awal. Iya. Nah, tapi ternyata kita baru bisa tidur sekitar jam 12 lah paling cepat. Oh, berarti dari jam 3-4 sore itu terjaga itu Mas berarti? Diem aja? Jadi kita finish misalnya jam 4 sore. Kita jalan lagi misalnya 1 jam kembali ke pedok. Habis kita udah sampai, paling kita ya nanti makan malam, terus bersih-bersih, mandi gitu. Tapi terus habis itu mau niat tidur jam, taruh misalnya jam setengah 9 apa jam 9 mau tidur. Suasananya itu masih terlalu rame. Gegap gempita Mas ya? Masih banyak orang, tim mekanik tuh ngebenerin mobil. Oh, tim mekaniknya. ASMR. Gitu. Gitu tuh Mas. Jadi peniat yang mau tidur kayak, aduh ini ada suara gerinda di sebelah kiri, ada suara orang ngelas di sebelah kanan. Tapi berarti nggak ada space khusus buat pembalap istirahat Mas ya? Kalau biasanya kan MotoGP itu ada motorhome yang agak di piste jauh gitu. Nah, jadi
ini juga ada juga motorhome buat tidurnya gitu. Tapi ya kebanyakan tim-tim besar atau tim pabrikan. Oh iya. Iya. Kalau privateer biasanya tidurnya di tenda. Kapitalnya beda tuh mas ya? Kapitalnya beda. Jadi ya mungkin kalau yang pakai motorhome gitu lebih enak lah, lebih kedap. Cuma kalau yang pakai tenda sih ya siap-siap tiap malam tuh dengerin orang ngelas, orang ngetop body. Tapi seberapa sering mas JJ finish, abis itu harus ngomong ke mekanik untuk ini nih dibenerin tiap malam kah atau? Ya, jadi tiap finish kita langsung report ke kepala mekaniknya. Ada keluhan apa aja hari ini? Ada kayak kendala nggak tadi dengan mobil? Ada yang berasa aneh apa atau apa? Itu semua disampaikan ke tim. Nanti mereka langsung repair tuh mas? Baru mereka sesuai dari laporan itu mereka ngebenerin lah atau menyesuaikan lagi. Kalau kayak MotoGP kan dilarang tuh mas ganti mesin. Ada regulasi lah berapa kali ganti mesin kan. Kalau Dakar tuh gimana sih mas? Kalau Dakar sebenarnya ganti mesin sih masih hitungannya nggak apa-apa. Yang penting nggak ganti bodi, nggak ganti sasis, nggak ganti mobil lah. Jadi jantungnya diganti nggak apa-apa. Tapi ini mas ada tambahan poin kali yang berefek ke waktu gitu nggak? Nggak ada sih. Yang penting adalah saatnya besok kita start nggak telat aja. Kalau pas besok subuhnya start kita telat, ya penalti poinnya karena telat startnya itu. Tapi ada tim yang telat mas? Ada aja sih yang kerjaannya bener-bener gede banget. Misalnya dia habis crash nih. Oh iya ya. Wah itu sih PR-nya bisa mungkin sampai ketemu subuh juga belum tentu selesai. Beres ya. Aduh kasihan juga ya. Tapi kemarin sepanjang itu ada crash nggak sih mas? Yang besar gitu? Kayaknya ada beberapa, tapi alhamdulillah nggak ada yang fatal sih. Oh jadi beres di momen yang malam itu mas ya? Iya. Tapi ada juga beberapa yang crash tapi nggak bisa lanjut lagi karena antara dia nggak punya waktu buat benerinnya atau enggak setelah dicek sama tim FIA itu mobil dianggap tidak aman untuk lanjut balap lagi. Jadi akhirnya dia DNF di situ mas. DNF. Kalau Mas JJ kemarin kerusakannya separah apa mas yang paling keinget gitu? Sebenarnya kemarin ya alhamdulillah sih nggak ada yang gimana mayor, sih, ya? mobil utuh sampai finish. Cuma paling sempat sekali ngalamin plat kopling tuh slip. Oh plat kopling ya? Plat kopling slip. Jadi itu aja sempat di kalau nggak salah di SS keempat. Tapi yang bikin deg-degan ya, pas plat koplingnya itu selip, itu baru di kilometer 2 atau kilometer 3. Jadi baru mulai. Setelah start itu mas? Iya. Sementara kita tuh atau stage 4 itu tuh formatnya agak beda. Jadi stage 4 sama stage 5 besoknya itu digabung. Oke, jadi satu stage panjang. marathon stage ya? Marathon stage namanya. 1000 kilometer. Sementara saya koplingnya slip itu di kilometer 2 atau kilometer 3. Iya, jadi abis itu kepikiran, aduh, ini masih ada sisa 900 sekian. Itu akhirnya diapain lagi. sih? Akhirnya dari bawahnya aja, benar-benar perlahan, dikalemin, ngoper giginya juga jangan dikasarin, ngegasnya jangan dikagetin. Tapi nggak sampai cut off time itu mas? Nggak, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Gitu. Berarti masih cut off time itu masih panjang ya mas jaraknya? Panjang. Sebenarnya berarti jalan pelan-pelan pun nyampe ya? Ya mungkin bisa jadi nyampe, bisa juga enggak. Soalnya dengan kopling slip itu biasanya yang susah kalau tiba-tiba ketemu tanjakan yang terjal. Oh iya bener. Enggak, ini tuh langsung tuh, nggak ada tenaga gitu. Tapi kita nggak boleh repair di tengah jalan ya mas? Atau boleh? Boleh. Sebenarnya boleh ya? Sebenarnya boleh. Tapi kayak benerin kopling sih nggak banget ya kita. Iya sih, itu bukan pekerjaan yang bisa langsung Buka setengah gitu, tiba-tiba di pinggir jalan. Semi turun mesin itu mas ya? Iya. Itu kenapa mas? Koplingnya Jadi slip? mobil yang saya pakai ini Land Cruiser 100 ini setir kiri. Oh. Dan manual. Iya, kiri. Karena manual, jadi ngopernya kan pakai tangan kanan. Biasanya kita ngoper pakai tangan kiri. Iya kan? bener ya, kita bisa kiri. Ini ngoper pakai tangan kanan. Jadi kesalahan saya adalah dari gigi 2 mau naik ke gigi 3, masuknya ke gigi 5. Oh terlalu kenceng lah. Terlalu bersemangat aja. Perbedaan rasionya jauh kan, jadi koplingnya tuh kaget dia. Selip langsung. Gitu. Oh jadi ya karena adaptasi setir kiri kanan juga tuh mas ngaruh. Iya. Tapi seberapa sering mas perpindahan itu bikin kagok? Setelah itu sih alhamdulillah nggak ada lagi miss gear gitu ya, karena ya udah belajar dari situ nih, harus benar-benar bisa pas nih gitu, konsekuensinya nih bisa kopling slip nih. Jadi setelah itu sih udah nggak ada lagi sih yang namanya miss gear. Cuma emang
lebih hati-hati aja buat ngopernya, buat nyentaknya. Tadi kan berarti marathon stage itu 4 sama 5 ya mas? Ya. Itu 1000 juga mas? Enggak, dia totalnya 1000. Oh totalnya 1000? Totalnya 1000. Berarti berhenti di tengah jalan mas? Berhenti, ya jadi kurang lebih kita di situ campingnya ya di pinggir trek lah. Jadi di sebelah mobil kita langsung. Dan tanpa ada panitia, tanpa ada fasilitas apa-apa dari panitia. Itu berduaan doang tuh mas? Berduaan aja, ya rame-rame sama peserta lain. Oh tapi janjian nggak? Atau emang setelah janjian? Enggak, emang itu ditempatkan situ ya? Iya, emang di situ. Iya, titik berhentinya. Janjian berarti bener kan? Takut ada begal kali kan, begal gurun. Pakai ini nggak sih mas, Google Map gitu? Boleh nggak sih? Enggak pakai sama sekali sih. Ya karena gini, Google Map kan bisa ngasih tauin, maksudnya kalau kita mau tujuannya kemana. Tapi kalau ini kan ada soal dari panitia, yang panitia buat. Ini harus belok kanan, ini kesini dulu gitu. Oh gitu. Berarti co-drivernya berperan ini banget ya mas ya? Wah penting banget. Itu kan dia dari Prancis mas. Ya. Mas JJ dari Indonesia. Bahasa Inggris kan pasti ngobrol. Ya. Ada ini nggak mas, kendala komunikasi, bahkan berantem saat di dalam gitu? Dua-duanya ada. Oh iya mas, dua-duanya ada. Diem-dieman gitu mas mainnya loh. Enggak. Jadi gini, co-driver saya Matthew namanya, dia emang sebenarnya bahasa Inggrisnya lebih ke yang dibutuhkan untuk kayak jadi co-driver lah lagi rally gini. Jadi kosakatanya juga lebih terbatas ke yang berkaitan dengan balap gitu, dengan rally seperti itu. Tapi di satu sisi, walaupun bahasa Inggrisnya untuk ngebacain buku rutenya itu dia bagus, tapi logat Perancisnya tuh masih kental banget. Jadi ada tuh kata-kata yang bikin saya tuh kayak bingung, tunggu bentar, dia tadi ngomong apa ya? Soalnya agak udah kelewat tapi belokannya mas. Jadi langsung saya minta ulang lagi buat bacain ulang lagi. Itu udah kelewat mas belokannya? Ada aja sih yang udah kelewat. Kalau lewat itu muter balik mas? Muter balik, iya. Waypoint ini mas itu. Benar. Kalau yang kaitannya dengan berantem juga ya ada juga. Itu kayaknya normal sih. Oh itu normal ya? Dengan kondisi adrenalin tinggi kan, intens. Kita harus buat keputusan dalam waktu cepat. Ada cekcok kayak gitu tuh wajar. Tapi sampai minta turunin nggak mas? Enggak. Ngambek. Kayak apa tadi mas? Kayak misalnya nih, saya disuruh belok kiri nih gitu kan, kiri. Terus saya langsung belok kiri gitu. Terus tiba-tiba dia bisa kayak, tunggu, belum, kirinya masih depan gitu kan. Itu di minggu-minggu awal itu bisa dibahas tuh, langsung dibahas. Maksudnya kan kayak misalnya saya bilang, wah nggak bilang kalau misalnya masih di depan, soalnya ini juga ada kiri nih sekarang, gitu. Enggak masih di depan gini. Minggu pertama tuh kayak gitu ya masih dibahas. Akhirnya kita makin lama juga makin coba buat ningkatin efektivitas komunikasi kan. Jadi kita udah mulai kayak, oke, kita kalau masing-masing ada salah, entah dari navigasi atau nyetir, kita nggak usah dibahas dulu ya. Kita langsung ke bacaan berikutnya aja biar nggak makin berentet kemana-mana gitu salahnya. Jadi Mas Saling ini nurunin gitu ya mas ya? Nurunin juga ego dan emosinya. Tapi selain di Dakar sering ketemu nggak sih mas, atau sering komunikasi sama si Matthew? Paling pas latihan sih tahun lalu. Oh yang di Maroko ya mas? Di Maroko. Jadi pas bulan September tahun lalu itu pertama ketemu Matthew, pertama kita coba latihan bareng, simulasi Dakar bareng. Dari awal sih udah berasa sih chemistry-nya. Wah, mas tapi sih. Itu emang harus sama Matthew ya mas? Atau boleh bawa co-driver dari Indonesia sebenarnya mas? Sebenarnya dari Indonesia pun dengan siapapun sebenarnya bisa. Cuma di sini kan posisi saya nih benar-benar newbie nih, baru pernah Dakar, masih minim banget nih pengalaman dan pengetahuannya. Kalau pasangan saya juga yang nggak pernah ikut Dakar, minim juga, resikonya terlalu besar. Entah nyasar, entah nanti kita terkena penalti karena kita masih belum terlalu paham sama aturannya, kayak gitu-gitunya. Jadi emang nyari co-driver yang udah ada pengalaman Dakar supaya di sayanya tinggal fokus nyetir sambil dia juga bisa mentoring aja terus. Dia Dakar ke berapa mas? Belum banyak sih, ini ketiga. Cuma ya masih muda juga. Cuma emang dari saya ngelihat di
kebetulan dia ada YouTube-nya. Oh. Jadi di Dakar yang sebelumnya saya ngelihat sepak terjangnya kayak gimana tuh. Jadi tahun lalu saya udah nontonin terus, saya lihat wah nih kayaknya orangnya asik nih gitu. Dan saya juga nyari yang kurang lebih bisa paham kalau saya tuh juga berprofesi sebagai content creator. Oh iya. Jadi nyari pasangan yang nggak rewel, yang nggak ribet dengan misalnya, oh saya harus ada update dulu nih buat reels atau buat story. Iya. Dia sih support banget dan paham banget jadinya. Jadi scoutingnya lewat YouTube ya Mas ya? Lewat YouTube bener. Mas, cara baca nama timnya Mas JJ gimana sih Mas? Company seharian. Oh, kamu disarin. Kan soalnya tulisannya Iya. Prancis banget kan itu. Iya bener, bahasa Prancis. Itu mah basicnya di Prancis ya Mas? Iya. di Berarti Prancis. dia, tapi hari-hari itu emang ikutnya Dakar, Ya. terus cross country di Eropa berarti Mas ya? Ya, benar. Jadi bengkel itu di Prancis, spesialisasinya itu Land Cruiser dia. Oh, spesifiknya Land Cruiser ya? Karena saya emang pengen cari mobil sewaannya itu Land Cruiser, wah ini jadi salah satu kandidat nih bengkel ini. Gitu. Gitu. Land Cruiser-nya juga katanya heritage tuh Mas. Pernah Iya. ngebawa tim Jepang Toyota juara di tahun 2000-an ya. Benar, benar. Jadi itu jadi satu hal yang juga buat saya tuh menarik banget. Jadi mobil itu dulunya adalah mobil Land Cruiser yang dipakai emang tim pabrikan Toyota. Spesifik mobil yang itu Mas? Iya, mobil itu. Wow. Jadi mobil itu dipakai di era masuk ke tahun 2000. Dan Oke. jadi juaranya juga, dan mobilnya juga legendaris lah. Bahkan saya punya diecast-nya juga. Oh iya Mas? Iya. Nih ya, Wih seru tampil ya. banget. Sentimental banget berarti Mas ya? Iya. Nih, jadi ini mobil ini, diecast ini salah satu diecast Dakar saya yang saya punya paling pertama, gitu. Nah, tanpa disangka ternyata mobil benerannya dari inilah yang akhirnya dipakai buat saya Dakar kemarin. Waduh. Jangan-jangan nih manifestasinya Mas JJ nih. Iya nih. Alhamdulillah nggak nyangka juga gitu. Jadi itu waktu itu awal banget malah nggak tahu. Iya. Awal banget nggak tahu. Jadi begitu pokoknya taunya pengen sewanya Land Cruiser 100 aja gitu. Nggak tahu mobilnya akan spesifik yang gitu ya Mas? Iya, ternyata terus dari ini kasih tauin gitu. Ini yang mau lo sewa nih, ini mobilnya beneran dulu udah ikut Paris Dakar nih. Di zaman dulu. Oh gitu. Yang mana gitu kan. Ya langsung singkat cerita ternyata kayak ini. Ya Allah. Bukan cuma finish ya Mas, dapat menang kategori yang apa Mas? Alhamdulillah dapat juga. Jadi di kategori klasik itu peringkat overall kelima. Di klasik dari ya? Overall 97 kendaraan. Terus kelas yang saya ikutin itu namanya H2. H2 ya? Ada subkelasnya lagi, jadi H1, H2, dan H3. Bedanya di tahun mobilnya, produksi mobil. Oke. Saya masuknya di H2 itu dapat juara 3. Nah, ternyata ada tambahan kejuaraan Kelas. lagi nih, kelas nih dari panitia. Namanya Iconic Classic. Oke. Jadi itu khusus buat mobil-mobil yang dulunya emang alumni Paris Dakar. Tapi ada berarti Mas mobil itu? Nggak cuma satu Ya, berarti? nggak cuma satu. Kemarin itu yang Iconic Classic itu ada 30 kendaraan. Salah satunya Porsche itu Mas ya? 911 Enggak, itu Mas? yang, Oh bukan deh? yang itu enggak. Itu mobil baru dibangun sekarang. Oh meskipun sekarang tampilan mirip banget ya Mas? Iya, dibikin replika kayak yang zaman dulu itu. Pajero ada nggak? Gitu. Banyak. Pajero banyak ya? Pajero banyak. Jadi emang yang Iconic Classic itu mobil-mobilnya ya mobil yang emang beneran legend tuh. Legend, ya. Berarti udah punya nama yang semua di tuh dulu. kelas ikonik Mas Didi peringkat? Pertama. Oh peringkat pertama. Pertama. Begitu alhamdulillah. pialanya juga nggak dibawa Mas JJ ya? Nggak dibawa. Oh, nggak dibawa tuh, Mas, ya? Nggak dibawa. Ada ceritanya nggak kenapa Mas? Jadi gini apa? Saya ngelihatnya kelas Iconic Classic itu arahnya lebih ke apresiasi buat mobilnya, mobil-mobil yang dulu jadi alumni Paris Dakar kan. Saya rasa kalaupun saya mau ngasih satu pialanya ke tim untuk ke mekanik ke semuanya itu paling cocok itu sih karena lebih kaitannya sama mobilnya gitu. Jadi ya udah itu yang saya kasih ke tim. Saya bawa yang juara 3 kelasnya aja sama medali. Berarti itu Mas Didi 2 kali naik podium tuh ya? Yang 3 sama yang 1 ya? Itu langsung dikasih.
Oh, dia nggak ada seremoni podium mas ya? Ada seremoni podium ada sebenarnya, tapi seremoni podium tuh untuk yang top 3-nya. Overall itu mas ya? Iya, saya kelima, jadi dapatnya itu pas lagi closing ceremony, bukan saat podium terakhirnya. Hampir aja Indonesia bisa Indonesia Raya di sana ya. Mas JJ yang pertama kan? Orang Indonesia pertama? Ketiga. Iya. Jadi yang pertama itu Patinton akhir 80-an pakai Pajero. Kemudian yang kedua itu ada Pak Kasihanggoro tahun 2010 sama 2011. Itu ketiganya dapat itu mas, podium mas atau enggak? Finish. Yang saya tahu sih nggak finish. Oh nggak finish. Jadi alhamdulillah kemarin bisa dapat orang Indonesia pertama yang finish Yang Dakar. menyelesaikan Dakar ya. Berarti Mas JJ orang ketiga yang ikut Dakar, tapi yang orang Indonesia pertama yang finish ya? Yang finish, ya. Mas berangkat orang Indonesia berangkat berapa sih mas? Berapa orang gitu? Kemarin rombongan Jadi kemarin tuh total 4 orang. Jadi saya, adik saya untuk yang ngevideoinnya, dan saya punya teammate juga dari Indonesia namanya Om Semi. Jadi Om Semi dan timnya juga ada 1 orang. Jadi total kita berempat. Om Semi juga bareng sama co-drivernya dari orang sana mas. Dari luar juga. Kita satu bengkel, kita satu tim juga. Dan ya kita boleh dibilang ya walaupun brandingan istilahnya beda gitu, tapi ya kita satu sebagai tim Indonesia. Iya sih. Tapi waktu akhirnya bareng sama Om Semi itu sempat kepikiran juga nggak sih mas? Jadi dia aja loh co-drivernya. Toh kan kita udah dinaungin sama tim yang udah settle di Dakar gitu. Atau emang udah berencana masing-masing gue jadi driver, Om Semi juga jadi driver gitu? Udah berencana gitu, karena dia juga driver. Oh dia bukan. Iya. Jadi emang Om Semi termasuk kayak kawan mimpi saya untuk bisa ikut ke Dakar. Jadi begitu di tahun 2025 mulai dapat informasi tentang bengkel company seharian ini, saya langsung ajak Om Semi gitu, mau nggak nih ikutan nih? Ini udah tinggal bayar aja, ininya sewa, ininya disediain apa, dan ya dia mau gitu. Ya udah oke, ayo. Kalau Om Semi justru kemarin beritanya adalah dia menang di salah satu etape ya. Betul. Kemarin tuh berarti Mas JJ nggak sempat menang etape ya Mas? Nggak ada. Tapi akumulatif poinnya lebih baik dibandingkan Om Semi ya? Jadi Om Semi di stage 11 sempat jadi yang paling cepet lah, yang peringkat 1. Jadi kalau yang dapat stage win itu ada tambahan medali lagi. Oh gitu. Ada tambahan medali lagi. Berarti dia bawa medali tambahan di luar dia finish ya? Yang finish, iya. Untuk overall posisi 7 ya? Ke-7 ya, posisi 7. Oke. Itu dari semua stage yang tadi Mas JJ lewatin tuh yang paling berkesan apa yang tadi, yang maraton itu? Mungkin yang maraton sih ya. Karena feelingnya tuh emang beda sih, lebih kayak di luar dari ada kendala dengan kopling. Di situ kita benar-benar kayak nggak bisa tuh namanya balap dengan tanpa mikirin segala macam faktor gitu. Jadi faktor X yang dipikirin tuh lebih banyak, karena kita selain jaraknya panjang, nanti kita malamnya juga nggak akan ketemu dengan mekanik, kita nggak akan ketemu dengan spare part. Jadi ngegasnya harus di tempat Mas JJ tidur itu nggak ada sama sekali, nggak ada kru ya Mas ya? Nggak ada. Wow. Jadi dengan kondisi yang serba lebih harus dijaga di marathon stage, jadinya lebih banyak suka ada worry-nya juga nih. Karena begitu tiba-tiba, wah ada suara kayak ngejedak gitu atau apa, atau kita sempet salah belok, jadi kita sempet lumayan agak ke tempat yang yang lebih beresiko ada kerusakan di mobil. Tuh kita tuh jadi lebih kepikiran. Overthinking gitu. Jadi menurut saya marathon stage tuh stage 4 dan 5 itu benar-benar kayak jadi salah satu main ininya gitu loh, menu utamanya gitu. Tapi itu berlaku di semua kelas ya Mas ya? Iya. Motor juga dapat itu Mas?
sama. Motor buat tendanya gimana tuh Mas? Nah, buat motor, ya dia kan nggak bisa bawa tenda sendiri kan. Jadi sampai di tempat campingnya itu ada truk panitia yang ngebawain Alat-alatnya tenda ya? mereka. Oh, kayak Jadi triathlon, dibawain. iya, kayak orang-orang triathlon mau ganti Itu kalau setnya di gitu. jalan pernah ketemu nggak, Mas? Nah, kalau ketemu sih pasti. Cuma yang paling serem tuh sebenarnya ketemu truk. Oh iya, Mas. Iya, truk tuh sangat menakutkan. Dari ukurannya, dari kalau dia lewat tuh langsung kayak badai itu, debunya langsung nutup semuanya. Seru banget ya. Kalau udah ngelihat di spion tuh ada truk tuh, wah bawaannya sih agak-agak gugup gitu. Itu padahal semua berlomba masing-masing ya Mas, kan maksudnya nggak ada yang barengan kayak MotoGP, F1 gitu kan, Iya. semuanya kan dihitung berdasarkan Terpisah. waktu kan, tapi tetap aja kita terintimidasi Tetap aja, Mas. Iya, Terintimidasi. dan abis itu kan begitu dia udah nyusul, kita jalannya nggak bisa ngeliat ke depan dengan jelas kan, Oh, iya. pengaruh ke waktu kita kan, Iya, iya. ketutup debu yang sangat tebel. Iya. Akhirnya gimana tuh, Mas? Eh. Nunggu dulu dia jauhan apa nyalip? Nyesuaiin. Nyesuaiin. Kalau jalurnya yang benar rata dan lebar, udah kita ambil sampingnya gitu, ikutin ya terus. Tapi kalau jalurnya satu mau nggak mau, mending tahan dikit, biar agak jauh dulu. Cuma ya pengaruh ke waktu kita kan. Iya. Si mobil-mobil itu tuh mereka saling membantu nggak sih Mas kalau di jalan kita kenapa-napa misalnya Ya, crash? Gitu. Saling bantu. Jadi di Dakar tuh salah satu spiritnya, semangatnya itu adalah saling tolong menolong. Bahkan karena di apa namanya, dari panitianya itu didorong supaya melakukan kerjasama antar peserta. Kalau kita misalnya ketemu peserta yang lagi nyangkut dan butuh kita tolongin, kita bisa mendapatkan kompensasi waktu. Oh gitu. Iya. Jadi di dalam mobil tuh ada satu alat tracker GPS gitu. Itu dia ada tombolnya yang gunanya kayak buat nge-pause waktu dulu lah. Seperti itu. Karena mungkin kita mau nolongin peserta lain, kenapa terbalik atau apa. Kalau kelilipan gitu nggak tuh Mas? Nggak bisa ya? Mas Gigi turun pernah? Pernah turun bantuin tim lain atau? Pernah. Pernah. Itu karena apa deh Mas? Jadi dia ada kendala di mesin, tapi waktu itu mau minta tolong ditarikin dulu ke tempat yang rata buat nanti jadi pengecekan lebih gampang. Gitu. Nah Mas, kalau misalnya ada orang yang kehabisan sesuatu, bensin kah Oke. atau air kah, itu juga kita berhak ngebantuin berarti ya? Sebenarnya ya, cuma biasanya kalau kehabisan bensin gitu lebih ke mereka tuh jarang minta tolong ke peserta lain, kayak tahu diri. Soalnya kalau habis bensin tuh judulnya konyol di sini. Oh, emang salah strategi berarti dari Iya, awal kecuali ya? kalau nyangkut, biasanya Iya, kalau iya, nyangkut iya. tuh bisa minta tolong lain. Tapi kalau habis bensin, yang ada Iya. begitu peserta lain tahu kenapa habis bensin, ditinggal. Nah itu gimana Mas manajemen bensinnya Mas waktu di Dakar? Jadi kita itu bensin ngisi tuh di malam harinya, di bivouac, di Oh. pedoknya. Jadi ada zona untuk pengisian BBM. Nantinya kalau misalnya kita nggak nyampe tuh BBM untuk ke finish, panitia tuh setiap harinya udah nyediain titik-titik tempat mereka nge-standbyin truk tangkinya. Oh gitu. Dan itu Kita tinggal bisa isi aja Mas ya? situ, tinggal ngisi. Oh berarti nggak bawa ini ya Mas? Dirjen Nggak. simpen ya di belakangnya? Nggak, sama sekali nggak ada. Yang di 1000 kilo itu gimana Mas yang marathon stage? Jadi itu pas di pos lapornya itu sekaligus kita Ngisi. isi BBM dulu. Oh gitu. Nah itu Mas kalau yang di marathon stage yang makan terus ada, saya ngeliat di reelsnya Mas Jadi tuh Oh. yang ada ketemu orang Indonesia Iya. itu Abdul. dia Abdul. emang Abdul namanya ya? Iya. Dia ngasih makanan tuh Mas. Ya, jadi itu pas yang marathon stage. Itu dia Oh. marathon stage karena kita nggak ada kantin gitu ya, nggak ada makanan yang lebih proper gitu, kita dikasih ransum tiap peserta gitu. di dalam kantong itu tuh. Jadi itu baru finish yang setengah dari marathon stage. Terus sebelum kita ke parkir mobil untuk buka tenda, itu ada panitia yang Dateng ya. ngasihin itu tuh. Kebetulan si Mas Abdul itu dia orang Indonesia ternyata Iya, ya. dan udah nunggu semalam ternyata di situ nunggu Oh, iya, saya Mas. datang. Iya. Luar biasa sih, luar biasa ya. antusiasnya. Itu berkurang kali ransumnya itu Mas dimakan lu. Tadi saya kira juga kalau nggak disuruh berburu malu Buru nyari apa tuh sana? biar makin Dakar ya. Tapi si
orang Indonesia banyak nggak sih mas yang terlibat di Dakar mas? Kalau untuk yang non peserta gitu ya? Nggak terlalu banyak juga, tapi sebenarnya sih mestinya lebih banyak dari yang saya kira. Karena kayak kemarin sempat ketemu salah satu warga Indonesia juga, dia tuh driver bis untuk ngebawa panitianya warawiri pindah-pindah daerah. Dan walaupun cuma ketemu dia sendiri, tapi dia bilang ya teman-temannya yang Indonesia juga pada banyak yang ikutan di Dakar juga, jadi itu panitia charter ya? bus. Iya, dan Indonesia termasuk yang bagi mereka jarang ya, nggak tahunan gitu kan, ada Ya. seorang Indonesia kan. Jadi pas kayak kenalan gitu sama orang-orang bule nih ya, ada sebagian yang kaget kayak, oh Indonesia gitu, itu Dakar kayak bukan lo banget gitu. Iya iya. Kita nggak identik sama skena rally Dakar ya soalnya. Iya, jadi mereka banyak kaget, tapi arahnya positif sih. Habis itu mereka antusias gitu. Jadi kayak ada yang nanya juga gimana hari ini apa. Dan sambil mau bantu juga buat kayak ngasih masukan buat yang udah pengalamannya. Nah ngomong soal masukan kan kita tahu ya Mas JJ kan DNA-nya kuat banget nih, DNA rally-nya dari ayah bahkan ke adiknya juga kan turun pembalapnya Toyota Gazoo Racing. Itu sejauh apa Mas keluarga dukung Mas JJ di Dakar? Dukung banget sih, alhamdulillah. Karena bentukannya tuh beda ya antara ibu sama bapak. Jadi kalau misalnya seorang ibu gitu atau istri juga, mungkin nalurinya sebagai wanita tuh jadinya lebih banyak merhatiin yang kaitannya sama kesehatan kita. Iya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum vitamin, yang gitu-gitu. Bobo ya Mas. jangan begadang. Kalau ayah saya lebih arahnya tuh teknis. Jangan lupa ini nanti soalnya kan diregulasi ini gini. Jadi jangan lupa ininya dipasang atau apa. Teknis banget. Tapi antusias juga jadinya Mas. Antusias. Awalnya kaget nggak sih mas? Keluarga tuh kayak, rally Dakar gitu. Kaget, tapi langsung bisa di saat itu juga langsung ngomong ke arah yang untuk eksekusi nantinya. Jadi kayak ayah tuh juga nggak lama dengan dia terkesimanya gitu. Jadi nggak lama setelah dia udah wah alhamdulillah gitu, nggak lama udah langsung ngomongin nanti ininya jangan lupa ya tekanan angin bannya harus selalu dicek. Oh gitu ya, spesifik banget ya. Spesifik banget ya. Gitu. Karena juga mungkin ayah tahu dari dulu sayanya cita-citanya pengen ikut Dakar gitu. Jadi begitu alhamdulillah sampean nggak terlalu berlama-lama dengan cerita-ceritanya gitu sih. Iya. Wow, dan emang berarti beliau juga paham kalau ini tuh next level juga Mas ya. Semuanya harus siapin. Total berapa lama Mas nyiapin ini Mas? Dari mulai tahu info brosurnya, registrasi, total berapa lama Mas? Kayaknya dari bulan Februari 2025. Ya. Wow, sampai akhirnya start di Januari ya. Januari, 11 bulan ya. Wow, itu berarti kayak administrasi visa segala macam juga diurus paralel tuh Mas? Jadi kayak visa yang uniknya adalah kita daftar Dakar langsung otomatis dapat visa. Oh iya. Iya. Wow, karena ada deposit money juga kali Mas ya, yang sebesar berapa gitu? Nggak ada. Atau nggak juga? Deposit tuh untuk ke pihak penyewa, bukan ke panitia. Jadi waktu itu tuh bulan Oktober saya udah mulai kayak, wah ini saatnya buat ngurus visa nih Saudi nih gitu kayak. Oktober ya. Baru saya mau minta kayak dokumen, berkas-berkas ke Prancisnya buat ngurus itu kan. Prancis itu maksudnya timnya Mas JJ ya? Ke FIA? Ke FIA. Oh, FIA. Nah tapi terus tiba-tiba nggak lama setelah itu dapat email dari owner bengkelnya ngasih tahuin kalau visanya udah jadi. Saya langsung kaget gitu kayak, loh kok tiba-tiba udah ada padahal belum ngajuin. Itu termasuk tim support ya Mas? Kayak adiknya Mas JJ? Udah termasuk. Dan jenis visanya keren. Apa, Mas? Peserta Dakar. Oh iya. Wah seru banget. Berarti sekarang Mas JJ dikenal itu ya? Kalau dicari orang, Mas JJ yang mana? JJ yang Dakar. Tapi visa itu nggak bisa dipakai buat yang lain ya Mas? Nggak bisa pakai leisure, Haji nggak bisa. haji Nggak bisa. Leisure sebenarnya bisa sih. Oh gitu? Bisa. Jadi kalau kita mau extend kemarin di sana sih bisa sih. Dia nggak spesifik di tanggal Dakar itu Mas ya? Enggak, pokoknya intinya dia waktunya tuh
antara 30 hari deh kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi sebenarnya pasti mau jalan-jalan seminggu lagi juga bisa aja sih. Sebenarnya umroh juga sempet tuh Mas ya. Iya, umroh bisa, buat umroh bisa. Oh, bisa. Haji ya nggak bisa. Nonton Ronaldo juga bisa tuh kan. Ke Al Nassr. Iya, baru punya jersinya aja. Mas, spill budget dong Mas. Oke. Pendaftaran ya. Jadi pendaftaran itu emang bervariasi harganya. Buat di kategori Dakar Klasik yang saya ikutin, itu hitungannya paling murah. Paling murah. Bukan murah ya, Iya, tapi paling murah di antara yang lain, yaitu 350 juta rupiah. Pendaftaran. Pendaftaran 30 juta. Oke. 350 juta. Gue nyatet nih kalkulator. Yang klasik cuy. Yang klasik. Kalau yang modern tuh bisa jauh lebih mahal. Oh, gitu, 600 Mas. juta. Itu di luar yang lain-lain tuh Mas ya, baru pendaftaran ya. Iya, buat pendaftaran aja. Ya dapatnya paling ya makan aja, dapat konsumsi gitu. Iya sih, sama bensin ya Mas. Iya. Nah, kalau kelas yang paling mahal tuh pendaftarannya truk. Truk tuh hampir 800 juta. Wow. Terus Mas Gitu. kalau Sementara mobil kru, mobil yang jadi support car itu juga mesti didaftarin tuh. Krunya pun juga mesti didaftarin. Jadi kayak satu orang kru, kayak misalnya saya bawa adik saya nih ke sana gitu. Jatuhnya kan jadi kru. Jatuhnya jadi kru. Bayarnya itu 190 juta per orang. itu untuk apa Mas? Untuk registrasi dia sebagai seorang kru di event Dakar gitu. Wow, 150 juta ya? Iya, 10.000 euro. Di luar 3,5 tadi ya Mas ya? Ya, Satu orang kru. Udah mulai hitung-hitungan deh nih Mas. Duit lu berapa ya Bang? Baru kekumpul 2.000 ya. itu di luar itu Mas ya? Di luar mobil. Iya, mobil itu ya nyewa ke bengkel kan. Nyewa ke bengkel. Ya angka kasarnya ya di atas 2M lah. Gitu. Wah, nyewa mobil 2M kan? Tapi sama tim kan Mas? Apa mobil tim. aja? Sama tim. Oh itu sudah sama tim. Iya, sama tim. Oh buat ngegaji mereka tuh ya berarti. Iya. Sama spare part yang penggantian juga berarti Mas? Yang lebih fast moving sih paling. Oh, jadi kalau itu ternyata udah di include. tengah jalan ada kerusakan fatal ya kita mau nggak mau bayar tuh Mas ya? Masih bayar lagi ekstra buat itu. Gitu. Udah 2,9 tuh. Iya. Terus apalagi Mas yang nggak perlu dibayar Mas? Kita mesti bayar deposit tapi ke bengkel. Oh ke bengkel itu berarti beda-beda mungkin tiap tim ya Mas ya? Tiap tim bisa beda-beda. Itu jumlahnya berapa Mas? 50.000 euro. 10.000 euro itu berarti hampir 700 jutaan lah ya? Hampir 1 M. Oh hampir 1 M ya? Oh sekarang euro udah mahal ya? Iya, udah. Mahal bisa. 19.000 kalau nggak salah. Kayak rupiahnya nih perlu didongkrak lagi nih. Wow, berarti 3 M-an lebih ya Mas ya? Iya. Lebih ya 3 M. Hmm. Wow 3 M. Aduh pusing. Dan ternyata buat di Dakar ya itu hitungannya ya ikut kategori klasik tuh paling Paling murah. Karena begitu kita udah ikut yang kategori mobil yang modern tuh udah setidaknya 2 kali lipatnya. Setidaknya Dan mereka biasanya sponsornya langsung pabrikan ya Mas? kebanyakan sih iya Iya, sih. kalau Mas JJ kan kayaknya sponsornya kan apa namanya beda-beda ya Mas, parsial gitu kan. Benar. Kalau kadang-kadang kan tim yang main di kelas modern tuh langsung Red Bull gitu kan. Kalau dari privater ke mode itu bisa Mas? Bisa, sebenarnya banyak juga sih. Modern tuh total kendaraannya tuh juga setidaknya 100 kendaraan. Oh iya. Cuma yang mobil aja ya, itu bisa 100 mobil sih, lebih sih. Sebenarnya ngelihat perjudiannya sih lebih besar peluang kita menang di klasik berarti Mas ya. Klasik kan nggak nyampe 90 tadi Mas ya? Iya. Atau nggak nyampe 100 ya Mas? Nggak nyampe 100. Iya 97 ya Mas? 97. Sementara kalau yang modern kan di atas 100 ya. Iya. Jadi harus apa namanya harus lebih kompetitif juga Harus berarti. lebih kompetitif. Kalau di klasik tuh emang sebenarnya menurut saya cocok buat orang yang kayak baru mau ngerasain Dakar gitu. Oh. Dia tuh sebenarnya tingkat kompetisinya tuh nggak segitu tingginya kayak di modern. Karena kalau di gitu. modern kan udah ada tim-tim pabrikan yang udah Iya sih. kejar setoran semua tuh, targetnya udah tinggi semua. Iya. Kalau di Dakar Klasik itu hampir semua privateer, nggak ada tim pabrikan di situ. Lebih guyup Mas ya. Iya, lebih guyup gitu. Tapi ya porsi tetap sama, tetap 8.000 kilo, tetap 14 hari. Tuh. Iya sih. Cuma challenge tambahannya adalah dengan kita pakai mobil yang lebih berumur, lebih tua, resiko kita nggak finish itu juga Lebih tinggi. lebih tinggi Iya daripada kita pakai mobil yang modern.
Iya. Tapi Mas itu gimana sih Mas cara supaya kompetitifnya Mas? Kan ada yang pakai Porsche. Itu mesinnya udah beda kan? Sementara yang pakai Land Cruiser juga mesinnya beda. Itu gimana sih Mas supaya kompetitif? Jadi pembagian kelasnya itu tuh ada subkelas ya, H1, H2 sama H3. Yang ngebedain adalah tahun mobilnya. Buat kayak saya tuh mobilnya tuh kalau nggak salah tuh tahun 99 apa 2000 gitu, itu masuk kelas H2. H3 tuh untuk sampai tahun 2005. Sementara lebih muda ya? Itu lebih yang klasik lagi tuh. Lebih tua lagi. Nah, supaya bisa fair, supaya bisa berimbang antara mobil yang masih agak baruan sama yang lama banget, ada handicap atau apa namanya dikasih waktu yang berbeda. Jadi di klasik ini ada tambahan games, namanya tuh regularity atau bahasa gampangnya di sini kayak time rally, bukan cepet-cepetan tapi tepat-tepatan pas waktu, ya Mas ya? masih pas. Walaupun jatuhnya ngebut juga sih. Gitu. Nah, antara H1, H2 sama H3, mereka punya target waktu yang berbeda. Oh beda. Iya, jadi H3 misalnya harus finish dalam 5 jam misalnya. H2 harus finish dalam 6 jam. H1 yang kelas yang paling bawahnya, dia cukup finish dalam waktu misalnya 7 jam. Gitu. Jadi itu salah satu cara supaya mobil-mobil yang emang beneran klasik dia juga bisa bersaing sama mobil yang agak lebih lebih baruan tahunnya. Tapi di kelas overall sih udah mau nggak mau masih itu FFA ya. Kalau di overall emang dari tahun-tahun sebelumnya itu yang biasanya menang overall tuh kelas H1. Oh iya, malah H1 ya Mas, bukan H3 ya? Iya. Jadi itu kemarin di overall itu top 5-nya itu H1-nya itu ada 3, H2-nya itu ada 2 termasuk saya. Gitu. Oh, H1 itu mobil-mobil apa sih Mas? Yang setua apa sih? H1 tuh 90-an awal ke bawah. Pajero gitu-gitu kali Mas ya? Pajero yang generasi pertama yang benar-benar masih kotak banget gitu. Terus juga Land Cruiser-nya itu kayak Land Cruiser 70 dan generasi-generasi sebelumnya gitu. Jadi H1 itu dia target waktunya tuh paling santai sih enggak, lebih santai dibandingkan kelas yang atasnya. Iya. Berarti di overall juga dihitung regulatorinya Mas ya? Iya, gitu. Jadi awal tuh sebenarnya juga saya pun juga dapat pilihan. Lo mau ikut klasik nih pengen cari apa nih? Kalau pengen cari menang aja di kelas, ikut H3 aja sekalian. Pesertanya cuma sedikit. Oh pesertanya sedikit ya Mas? Pesertanya sedikit. Karena range tahunnya itu juga pendek aja tuh. Oh iya. Tapi kalau kita di H3 mau ngejar overall agak susah. Karena finish 5 jamnya kita itu cukup diladenin sama finish 7 jamnya kelas H1. Kayak gitu. Iya, kadang-kadang berarti H3-nya terlalu ngebet pengen cepet gitu Mas ya. Akhirnya nggak kena ke waktu tepatnya ya. Nggak ketangkep kedodoran yang ada. Gitu. Itu di tiap etapa pun gitu Mas ya? Iya. Makanya kita selalu cepet tuh bukan berarti bisa menang ya Mas? Iya, tepat-tepatan waktu. Dan kita nggak boleh ada miss kayak misalnya nyasar atau kayak ada kerusakan. Karena ketepatan waktunya tuh jadi melorot banget. Oh malah jadi kita ke bawah ya, nggak kena ke atas. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di track kita nemu ada mobil nyusul kayak lagi kesetanan gitu ya, benar-benar terlalu ngepol banget. Wah ini pasti dia tadi habis berhenti nih. Entah ganti ban, entah ada kerusakan. Jadi dia lagi kejar setoran supaya ngebalikin ke waktu yang idealnya lagi. Gitu. Sebenarnya enakan kecepatan ya, kalau kecepatan kan di akhir tinggal agak nyantai gitu ya. Cuma kita juga nggak bisa kayak ya udah kita secepat mungkin pas mau finish kita berhenti aja dulu. Oh itu nggak boleh juga Mas? Nggak bisa, karena ketepatan waktunya bukan hanya pasti finishnya aja, tapi sepanjang ratusan kilo itu dia ada zona-zonanya. Oh ada cut off time di tiap zona ya? Wah, jadi tetap setiap saat harus bisa tepat gitu. Wah asik sih, asik. Gimana strateginya tuh ya? Strateginya. Mas kan selama ini udah pernah ikut rally di beberapa tempat lah ya. Yang paling mendekati Dakar asiknya mana Mas? Sebenarnya sih kalau kejuaraan yang saya ikutin sih sama sekali nggak ada yang sama sih. Oh iya? Iya, palingnya sama kayak waktu latihan di Afrika aja. Gurun pasirnya sama
gurun-gurun bebatuannya juga sama. Oh, karena di tempat-tempat lain nggak ada yang mirip treknya Mas ya? Paling kan ya hutan. Kalau waktu ke Thailand itu ya full hutan tuh Mas ya? Iya, kalau itu persis kayak Indonesia aja kan. Iya sih. Ini di bener-bener Jogja baru. sih paling ada gumuk pasir. Gumuk pasir. Itu mah tempat Mas Jeje kemarin syuting gitu ya, video promosi ya. Iya. Tapi selain itu yang paling asik kayak game-gamenya, yang paling asik challenge-challenge kecilnya itu di mana Mas? Yang mungkin kira-kira teman-teman Pirelli mungkin kalau Dakar 3 miliar belum cukup nih budgetnya, yang paling dekat kemana Mas mau seru-seruan nih? Sebenarnya sih kalau mau di gurun pasir gitu ya, kita bisa ikut rally cross country lain di luar dari Dakar. Sebenarnya banyak juga, tapi mungkin daerah-daerahnya sekitaran Timur Tengah juga. Oh. Misalnya ada Abu Dhabi Rally, ada Baja Dubai dan lain-lain. Itu semua tuh sejenis sama Dakar, cuma versi porsinya tuh lebih sebentar Lebih dan kecil, lebih ya? ringan lah, gitu. Jadi kalau kita mau cobain kejuaraan yang sensasinya gurun pasir, tapi belum mau selevel Dakar, Iya, ikutin kejuaraan-kejuaraan rally raid di Timur Tengah aja tuh, Bisa jadi budgetnya jauh lebih murah ya Mas ya? jauh lebih murah. Iya, kalau Asia Tenggara gitu yang kurang lebih mirip-mirip mah nggak ada Mas ya berarti ya? Iya, karena kita nggak ada gurun Nggak pasir ada ya. pasir. Sayangnya nggak ke Jogja ya rally-nya ya. Padahal kalau ke Jogja seru juga. Wisata soalnya. Sebenarnya pebalap rally Indonesia kan banyak ya talentanya ya. Ya, Untuk main di Dakar tuh kompetitif nggak sih Mas? Atau emang ya itu tuh different level gitu sehingga orang Indonesia perlu banyak latihan dulu sehingga main di sananya bisa at least mendapat finish atau ya seperti Mas Jeje gitu dapat podium. oke. Jadi kalau saya lihat orang Indonesia nih yang Pirelli ini secara talenta sih luar biasa sih, banyak yang bisa dibanggakan sekaliapun ke level internasional. Secara finansialnya pun juga orang Indonesia sebenarnya banyak yang bisa ikut Dakar. Tapi saya ternyata ngelihat kenapa pada nggak ikut Dakar tapi ya gitu, walaupun dananya sudah bisa. Karena tetap ada dibutuhin yang namanya kayak kenekatan atau keberanian. Oh iya. Dan setelah sampai di sana ternyata nggak cukup kita skill aja, yang lebih berasa digenjot tuh mental. Oke. Dengan kondisi yang kita capek, berulang setiap hari, jenuh, dan banyak faktor-faktor X lainnya yang ngarahnya tuh nyerang ke psikologi, kayak Oke, gitunya. mental banget ya Mas. Mental banget. Jadi itu sih yang sebenarnya harus di apa ya istilahnya bukan dilatih ya, dikuat-kuatin lah gitu. Diberaniin ya Mas. Tapi yakin orang Indonesia sebenarnya kalau misalnya ikut Dakar banyak yang bisa kompetitif. Potensial ya Mas. Potensial, sangat potensial. Wow. Kalau Mas Jeje berarti setelah ini apa Mas rencananya Mas? Paling setelah ini sih coba buat nyantai dulu sebentar karena juga istri lagi hamil, jadi ya sekarang sih nggak ada yang lain dari nunggu anak lahir aja sih. Oh iya, semoga lancar Mas Amin, kelahirannya, Mas. amin. Tapi berarti 2026 nggak akan race dulu Mas? Sebenarnya pengen ICR sih. Tapi ngelihat-lihat buku tabungan agak gimana? Kita Mas? lihat dulu ya, kita lihat sikonnya semua dulu nih, gitu. Tapi masih ini Dakar terakhir apa tahun depan mau lagi Mas? Kalaupun ada rezekinya, ada kesempatan lagi ke Dakar, setidaknya punya goals baru nih, punya misi baru yang mau dicapai. Kalau sekedar kayak pengulangan aja, rasanya juga sayang. Oh, berarti Minimal ada target baru atau mungkin ke kelas lain, Wah, kelas asik lain itu baru tuh, ya boleh tuh. pakai Hino bisa tuh Mas. Wih, pakai truk kayak gitu Pakai ya. truk. Kalau truk bertiga kan Mas? Truk bertiga. Nah, lo bisa ikut tuh di belakang tapi.